بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد وقال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال الترغيب في الإكراه الترغيب في الإقراب وفي إنذار المعسر. الترغيب anjuran fil iqrar di dalam meminjamkan uang. Itu apa aja? Kalau si uang dalam meminjamkan sesuatu. Wa fi indharil mu'sir, dan targhib anjuran di dalam menunggu al-mu'sir, orang yang tidak mampu untuk melunasi. Ditunggu sampai mampu. Wa tarhibu, dan ancaman minartika bidain, dari melakukan utang al-muaddi, yang menyebabkan ilal iflas, kepada kebangkrutan. Ujungnya gede-gede, bisakah untuk menggantinya di situ? Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Wa in kana, apabila, karena ini wujida, didapati, dhu usrah, yang berhutang tidak mampu untuk membayarnya, untuk melunasinya, fanadhiratun ila maisarah, maka ditunggu, ditangguhkan sampai mampu. Udah jatuh tempo nih sebulan nih, seharusnya dia bayar hutangnya, dilunaskan. Jadi yang ada perjanjian tentang waktu ya, ternyata udah tempo di situ dia nggak mampu misalnya, maka harus wajib, bahkan hukumnya ditunggu sampai mampu. Fanadhiratun ila maisarah. Wa an tasaddaqu, dan apabila engkau bersedekah dengan membebaskan, khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu. Jelas, dibebaskan lebih baik. In kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahui. Dalam ayat tersebut dikatakan apabila didapati orang yang punya utang itu yang sudah jatuh tempo gak mampu untuk membayar, ya, seluruhnya atau sebagiannya, karena sebab memang gak ada, maka fa'alikum ta'khiruhu, wajib bagi kalian yang menghutangi untuk menunda, mengakhirkan, wujuban. Hukumnya apa? Wajib ila waqtil yusri, sampai waktu dia mampu. Jadi nggak boleh dipaksa. Mau golok dia ke situ, dia ke rumahnya. Lu kemana gogar? Nggak boleh. Harus ditunggu sampai dia mampu. Wa ibra'uhu, dan membebaskannya, bi isqatil haq, dengan menggugurkan hak, kullan, seluruhnya, au ba'dhan, atau sebagiannya, khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Wah, hebat begitu ya. Dia nggak mampu, kita tahu, ya udah dah, dibebasin dah, seluruh atau sebagiannya. Khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu, minas sabri wal istighfar, dari bersabar dan dari menunggu pelunasan. Ya, gitu.
Wa hadza mimma ma faqa fihi an-naflu sawab al-fardhi. Nah, ini perkara yang dikatakan pahala sunnah lebih unggul daripada pahala wajib. Kita menunggu sampai dia mampu, hukumnya wajib. Wajib hukumnya itu. Membebaskan hukumnya adalah sunnah. Tapi membebaskan pahalanya lebih besar daripada menunggu yang hukumnya adalah wajib. Gitu. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, dakhaltul jannata, saya masuk ke dalam surga, kata Nabi. Fara'aitu maktuban ala babiha, dan aku menyaksikan tertulis di atas pintu surga, as-sadaqatu bi asri amsalha, sedekah itu satu sedekah dilipat gandakan menjadi 10. Wal gardu, dan meminjamkan bisamaniyata asyara, dilipat gandakan menjadi 18. Sedekah dilipat gandakan menjadi berapa? 10. Kalau minjemin ini diberikan 18. Rawahu Tabrani wal Baihaqi. Hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Imam Baihaqi. Maksudnya apa? Kalau sedekah cuma dilipat gandakan 10 aja. Al hasanatu bi asri amsalha. Kalau meminjamkan 18. Kalau meminjamkan berapa? 18. Wal hikmatu, hikmahnya dalam syarahnya sebutkan fi annal garada, bahwasanya meminjamkan itu bisa maniyata asyara, dilipatkan 18. Annal hasanata, nah, annal hasanata, sesungguhnya al hasanah itu bi asri amsalha, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Hasanatun adlun, satu hasanah, adlun itu keadilan. Wa tis'un fadlun, dan 9 itu adalah fadlun, keutamaan. Jadi al-hasanah 1 adlun, keadilan. Yang 9 tambahan fadlun, keutamaan atau kelebihan, tambahan kelebihan. Walamma kana al-muqrid, dan tatkala orang yang meminjamkan itu yuraddu ilaihi malu, dikembalikan kepadanya hartanya. Orang yang minjem, kemudian yang minjem balikin, dikembalikan hartanya. Sakata sahmul adli, maka gugur bagian keadilan, ma'ama yuqabiluhu, dari apa yang ia dapat. Wabakiyat, masih tersisa sihamul fadl, bagian fadl. Yang hasanah tadi kan 10 tuh, satu dibagi, diganjar, dibalas 10. Yang fadl 9. Wahiyya tis'atun. Jadi orang yang meminjamkan itu begini. Jadi hasanah, ya, hasanah dikatakan adil. Kemudian apa namanya yang kedua? Namanya fadlun. Wa tis'un, 9 fadlun. Adil dihitung berapa tadi? 1 hasanah, 1 adil. Kemudian kalau fadlun tis'un 9. Orang yang minjemin, ini maksudnya begini, yang minjemin dibayar, diganti sama yang minjem. Sakata sahmul adl, maka bagian adl yaitu hasanah gugur baginya. Cuma masih baqiyat, tersisa sihamul fadl, bagian daripada keutamaan yang lebih. Berapa? 9. Fadu'ifat, maka dilipatkan bisababi hajadil muqtarid, karena sebab kebutuhan orang yang minjem. Kan biasa orang kalau minjem ada kebutuhan gitu.
Ada kebutuhan, mau kebutuhan apaan ke? Ya. Fakanat bisamaniyata asyara. 9 tambah 9 berapa jadi itu? 18. Jadi 18. Dzakara dzalik ad-Daimari au wa huwa amrun ta'abbudiyun. Disebutkan oleh Imam ad-Daimari atau dikatakan ini amar perkara ta'abbudiyu. Amar dari sononya begitu dah. Orang yang minjemin diganjar 18. Kalau yang apa namanya tadi itu? Yang sedekah berapa? 10. Al-hasanah diganjar 10. Tapi kalau pinjemin berapa? 18. Jadi hikmahnya begini dibilang. Kenapa demikian? Karena orang yang meminjamkan itu ketika yang meminjam membalikan. Jadi dikatakan di sini apa? Al-hasanah hasanatun dianggap adlun. Wa tis'un fadlun. Ketika dikembalikan sama orang yang minjam, maka gugurlah bagi yang meminjamkan itu bagian daripada adlun, hilang. Yang diganjar 10 dari itu satu dilipat gandakan menjadi 10. Tapi masih bakhiyat, ada tersisa fadlun, keutamaan, yaitu 9. Yang 9 dilipat gandakan sehingga menjadi 18. Itu maksudnya. Cuma ini hikmah ulama, ada yang menerka-nerka begitu. Cuma semuanya dikembalikan apa? Amrun ta'abbudiyun, perkara yang sudah ta'abbud, dari sananya begitu. Alhamdulillah. Ini cuma nerka-nerka aja. Jadi digambarkan hasanah bagaikan adl, yang 9-nya fadlun. Kalau hasanahnya udah hilang, sisanya tinggal fadlun 9. Dan dilipat gandakan. 9 dikali 2 jadi berapa? 2 kali lipat jadi 8. Itu maksudnya begitu. Cuma au huwa amrun ta'abbudiyun. Tapi yang kuat ini amr ta'abbudi. Ya mau udah dasarnya terima aja udah. Nah, ilahnya juga ulama bilang begini. Karena kadang-kadang kalau sedekah itu kita memberikannya, kadang-kadang yang kita berikan orang yang lagi butuh, kadang-kadang orang yang kagak butuh. Betul. Tapi kalau minjem, mayoritasnya al-aglabiyah, kebanyakannya yang minjem orang yang sedang butuh di situ. Nah ini diantara hikmah kenapa meminjamkan lebih gede pahalanya di situ. Karena orang kita kasih pinjam, dia bisa ngomong ada butuhnya segala macam. Nah, bener ya? Kebanyakan begitu. Nah, tapi kalau sedekah yang kita kasih, kadang-kadang yang kita kasih orang yang lagi butuh, bisa juga yang lagi gagah butuh. Paham maksud itu? Itu diantara hikmah. Kenapa? Al-ghardu meminjamkan lebih besar bisa maniyata asyara. Rawahu Tabrani wal Baihaqi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nafasa ini a'anahu ala daf'iha. Man nafasa an muslimin, siapa orang yang menolong, yang membantu an muslimin kepada orang muslim, kurbatan min kurabid dunia, kesulitan dari kesulitan dunia. Siapa orang yang membantu orang muslim, kurbatan dari kesulitan dunia, nafasallah anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan membantu buat dia dilepaskan kesulitan oleh Allah dari kesulitan pada hari kiamat. Artinya apa? A'anahu ala dzalik, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diselamatkan di dalam negeri akhirat. Wa man yassara, siapa orang yang memudahkan kepada orang yang sulit, yang lagi susah, ditolong di dunia, yassarallahu alaih, maka Allah akan memudahkan buat dia di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat.
Wa man satara ala muslimin, siapa orang yang menutupi aib orang muslim di dunia, satara alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan tutupkan ya aibnya dia di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi, Allah di dalam senantiasa menolong kepada hambanya. Maka al abdu, selagi itu hamba, fi auni akhihi, menolong kepada saudaranya. Rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim wa Abu Daud wa Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanahu wal Hakim wa sahahahu wa rawahu Ibnu Majah mukhtasara. Jadi ini riwayat luar biasa. Bagaimana anjuran bagi kita untuk membantu saudara kita yang muslim yang lagi kesulitan. Al-Akraf al-Agrab, dahulu kita udah sebutin tuh yang paling dekat sama kita, kerabat kita, ponakan kita, dahulu kan tuh ya, keluarganya susah, perhatiin di situ. Kemudian tetangga-tangga kita yang dekat. Jadi al-akraf al-akraf, yang suka jauh-jauh ya, saudaranya susah. Sedekah jauh-jauh, tetangganya membutuhkan. Itu salah namanya. Jadi Islam mengatur al-akraf al-agrab, yang terdekat didahulukan. Ada tartibnya begitu. Ini janji dari Nabi nih. Siapa orang yang membantu kepada saudaranya yang muslim ya, kesulitan, maka dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesulitan pada hari kiamat. Siapa orang yang memudahkan orang yang sedang sulit, apa aja, maka akan dimudahkan oleh Allah di akhirat, di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutupi aib saudaranya yang muslim, maka akan ditutup sama Allah aibnya dia di dunia dan di akhirat. Yang sering buka aibnya orang, nyebab fitnah, ntar akan kena fitnah. Ya Allah di dalam pertolongan kepada hambanya selagi hambanya menolong saudaranya. Ini luar biasa. Wa fihi, dalam ayat hadis tersebut, annal jazaa'a min jinsil amal, bahwasanya balasan itu min jinsil amal, dari jenis amal. Ya lo nolong bakal ditolong sama Allah. Nutupin aib orang bakal ditutup aibnya. Begitu. Wal hasu 'ala ta'awun fil khair, dan dalam hadis di atas has anjuran 'ala ta'awun, atas tolong menolong, fil khair, dalam kebaikan, tolong menolong dalam kebaikan. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwasanya beliau mendengar Nabi bersabda, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. La tukhifu, janganlah kalian buat takut diri kalian setelah amannya. Udah aman, tenang, jangan buat takut diri kalian. Lalu mereka sahabat mengatakan, wa madzaka ya Rasulullah, apa itu wahai Rasulullah? Maksudnya apa? Kala Nabi bersabda, ad-din, hutang. Udah aman, kagak ada hutang, begitu. Lo takutin diri lo dengan berhutang. Itu mana? Kata Rasulullah, la tukhifu, jangan kalian bikin takut anfusakum, diri kalian, ba'da amniha, setelah aman. Setelah aman dirinya tenang, gak ada apa-apa misalnya. Kita kadang-kadang buat takut diri kita. Sahabat nanya, itu apa tuh wahai Nabi Muhammad? Nabi mengatakan apa? Ad-dinhu hutang. Rawahu Ahmad wa lafdhu lahu wa Abu Ya'la wa wal Hakim wa sahahahu. Maknanya ada apa? Maknahu dikatakan la tatadayanu dainan. Janganlah kalian saling berhutang illa bi qadri darurah, kecuali
karena sebab gadar darurat. Dengan ukuran darurat itu mesti ya, kalau enggak bahaya buat makan keluarga misalnya, darurat dah, jangan jadi masalah itu. Dengan sesuatu yang kita yakin bakal bisa kan? Jangan gede, padahal kita nggak tahu dia bisa ganti kagak, jangan, haram hukumnya begitu. Wa inna din, karena sesungguhnya hutang itu sababun lil khauf, sebab lil khauf untuk ketakutan, wal ihana dan kehinaan. Kalau misalnya nggak butuh darurat penting, jangan. Itu masih begitu tuh. Tapi kalau penting, ya nggak jadi masalah. Dan di saat itu yang dimintai hutang dan dia tahu saudaranya memang benar-benar darurat hutang, dikasih. Itu yang baik. Dari fadilah sangat besar. Ada satu imam, Al-Imam Abu Hanifah, pernah Al-Fadhil sampaikan, dia seorang ulama besar, sahib madhab Hanafi, dan beliau itu termasuk orang yang kaya raya, usahanya ada, dagang. Punya satu hobi unik. Hobinya apa? Demen minjemin utang orang. Ya, kalau sini kita kan demen utangin orang, nanti tiri ya, ada imbalannya, gitu. Itu haram hukumnya. Dia demen tuh utangin orang. Lebih demen lagi yang utang kagak mampu bayar, dibebasin sama dia, lunas. Ya. Ini kira-kira ada di sini begitu. Ada di Kupang ini. Ada di Kupang ya? Yang minjam. Yang minum. Itu gitu. Itu luar biasa. Yang minjem ternyata gak mampu bayar. Dengan bukti jelas sudah bebas. Tenang terwujud. Karena fadilahnya besar. Dan orang yang sangat warok luar biasa, kehati-hatian. Pernah suatu ketika beliau Imam Abu Hanifah sedang berjalan sama muridnya. Lagi jalan hujan gede, hujan besar. Akhirnya dia bernaung tuh di salah satu rumah, kan begitu ya, ngetem bahasa kita, nunggu hujan reda. Baru bernaung sebentar, tiba-tiba jalan lagi. Muridnya tegur, wah ini apa sih hujan besar ini? Nanti aja kita kelar hujannya. Apa kata Imam Abu Hanifah? Enggak, ini yang punya rumah punya utang sama saya, dia bilang. Yang punya rumah punya utang sama saya. Saya khawatir dengan saya mengambil manfaat naungan rumah dia, termasuk orang yang mengambil untung dari utang. Dan itu termasuk riba. Itu luar biasa. Ini warok, sifat warok itu meninggalkan sesuatu yang halal. Yang halal, padahal halal, padahal nggak apa-apa itu. Cuma khawatir, tapi kan ada juga bisa mengambil manfaat. Takut meminjamkan sesuatu jaran naf'an lil muqrid, menarik keuntungan untuk orang yang meminjamkan. Khawatir seperti itu. Termasuk bagian mengambil keuntungan dari orang yang minjem di situ. Kan bagian daripada riba. Apa riba apa coba? Haram hukumnya. Apa definisinya? Kullu gardin jarran naf'an lil muqrid. Segala peminjaman yang menarik keuntungan untuk orang yang meminjamkan. Itu hukum namanya apa? Riba. Jadi segala peminjaman yang menarik keuntungan untuk orang yang meminjamkan. Ulama bilang keuntungan di sini bukan hanya uang doang. Apa saja, walaupun berupa manfaat. Berupa? Ya begini deh. Ada orang datang minjem duit. Ya, gue kasih lo, tapi lo nyapuin dulu rumah gue ya. Nah, sama tuh riba tuh. Ya, gue kasih lo pijitin gue dulu. Banyak gak begitu tuh? Banyak. Pijitin gue, riba namanya sama tuh. Belum kardin jarran naf'an lil muqrid. Segala peminjaman yang menarik keuntungan untuk orang yang meminjam, walau berupa manfaat. Bukan berupa imbalan uang, bukan.
walau berupa manfaat. Ya, kalau uang jelas dah, minjem 1 juta, balik 1 juta lebih riba. Manfaat. Nah ini Imam Abu Hanifah khawatir begitu. Khawatir dengan saya bernaung di rumah orang yang punya utang sama saya, termasuk mengambil manfaat. Paham nggak? Dari utang yang dia pinjamkan, dari orang yang pinjam utang sama dia. Itu warok luar biasa. Itu imam-imam besar ini luar biasa. Sekarang jadi kata Rasulullah, janganlah kalian buat takut diri kalian setelah aman. Ya. Artinya apa? Bukan nggak boleh kita minjem, boleh kalau baru. Jangan minjem potong jalan-jalan orang, jangan. Ya. At-targhib anjuran fi ayyanwiyal mustadrid awil mutazawwij al-wafa'a wal mubadarata ila qada'id. At-targhib anjuran fi ayyanwiyal mustadrid, berniat orang yang minjam hutang, awil mutazawwiju atau berniat orang yang nikah, al-wafa'a untuk melunasi, wal mubadarah dan bersegera, ila qada'id kepada melunasi hutang, wat tarhib dan ancaman min adami dzalik dari tidak melakukan itu. Dia harus niat, kita minjem ada niat pengen ganti. Orang yang nikah kan wajib bayar mahar kepada istrinya, wajib ada niatan pengen bayar mahar. Jangan cuma buat bongbongan doang. Jarang yang begitu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man akhadha, siapa orang yang mengambil amwalan nasi, akan hartanya orang, yuridu ada'aha, dan ia ingin untuk mengembalikannya, melaksanakannya. Artinya apa? Mengambil di sini dengan cara muamalah minjem sama orang, ya, cuma niat ingin mengembalikan. Adallahu anhu, maka Allah akan mengembalikan buat dia. Artinya apa? Allah akan tolong, Allah akan bantu dia, diberikan taufik hidayah oleh Allah sehingga mengembalikan. Apa maksudnya itu? Kalau niatnya baik, ditolong sama Allah. Jadi kalau kita mau minjem, emang darurat ya mesti pinjem. Coba ada pasang niat ingin balikin. Dengan niat yang begitu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong dia sehingga mudah untuk mengembalikan. Itu maksudnya. Wa man akhadha amwalan nasi, dan siapa orang yang mengambil hartanya orang, yuridu itrafaha, tapi dia ingin untuk membinasakannya. Maknanya dibalikin tadi. Minjem sama orang, cuman kagak ada niat mau balikin, begitu. Minjem niat merusak. Atlafahullah, maka Allah akan rusak dia. Allah akan binasahkan dia. Dengan apa? Di antaranya dikatakan apa? Atlafahullah malahu, Allah akan hancurkan, rusak hartanya, bimamhi barakah, dengan dihapus keberkahan. Jadi hartanya enggak berkah. Wa badanahu bimahkil barakah wa badanihi, ya. Apa dia? Atlafahullah malahu bimahkil barakah, dengan dicabut keberkahan. Ya. Wa badanahu dirusak bi kasratil masaib, dengan banyaknya musibah di dunia wa bi ta'dhim fil akhirah, diangkat di negeri akhirat. A'udzubillah min dzalik. Jadi pasang niat. Minjem enggak apa-apa tadi. Karena sebab dulu dia kagak turut juga enggak apa-apa. Cuma kata Nabi, jangan kalian buat takut diri kalian dengan hutang. Gak apa-apa saling berhutang kalau ada darurat mesti.
Nah, cuma ketika berhutang pasang niat yang baik. Ya Allah, ntar ada duit balikin. Niat dia yang begitu ditolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dia mudah untuk mengembalikannya. Sebaliknya, kalau misalnya berhutang, pinjam sama orang, cuma nggak ada niat untuk membalikin, atau minjem niat untuk menghancurkan barangnya misalnya, maka dibalas sama Allah Subhanahu wa ta'ala, atfa'ullah malahu, Allah akan rusak, binasakan hartanya dengan apa? Dengan dicabut keberkahan, dihapus keberkahan dari hartanya. Bahkan badannya diuji bikasratil masaib, dengan banyaknya musibah menimpa di dunia kepadanya dan azab di negeri akhir. Na'udzubillah min. Jadi pasang niat aja baik. Begitu. Rawahul Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa ghairuhuma, dan selain keduanya ka Ahmad, seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Wa an Maimun al-Kurdi, dari Maimun al-Kurdi, an abihi, dia dari bapaknya, radhiyallahu anhuma. Jadi keduanya sahabat ini. Qala, beliau mengatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, saya mendengar Rasulullah bersabda, ayyuma rajulin, laki-laki siapa saja, orang siapa saja, itu maksudnya, tazawwaja imra'atan, yang menikahkan kepada seorang perempuan, ala ma qalla minal mahri aw qasura, atas dengan mahar yang banyak atau sedikit. Jadi siapa saja laki-laki yang menikahkan kepada seorang perempuan dengan mahar yang banyak atau sedikit, laisa fi nafsihi, dan tidak ada pada dirinya dia, ayyu'addiya, untuk ia memberikan, ilaiha, kepada istrinya, haknya, khada'aha, dia menipunya, famata, kemudian mati nih orang. Jadi dia menikahkan perempuan dengan mahar, ya mahar dijanjikan banyak atau sedikit, cuma kagak ada niatan mau ngasih itu mahar, kagak ada niatan mau ngasih itu mahar. Laisa fin nafsihi, tidak ada pada dirinya, ayyu'addiya, untuk ia memberikan, ilaiha, kepada perempuan, haknya, itu maharnya, khada'aha, dia menipunya, famata, kemudian orang tersebut mati, walam yu'addi ilaiha haqqaha, dan belum sempat memberikan, ya, ilaiha, kepada itu perempuan haknya, laqiyallaha yaumal qiyamah, orang itu akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat, wa huwa zanin, dalam keadaan orang yang berzina. A'udzubillah min. Maksudnya apa di sini nih? Ya, maksudnya dikatakan bahwasanya wa huwa zanin, ai ka ismi zani, akan mendapatkan dosa seperti dosanya orang berzina. Min yaumi niyatil man'i, dari sejak hari niat kagak mau memberikan. Gak pasang niat begitu, gak mau bagi. Ya, nikahin perempuan gak ngasih mahar, ngomong doang beli sebakul, bahasa gitu ya. Ngomong ngasih. Dalam hatinya gak niat, mau dibunuh doang. Mati belum sempat nyerahin, belum sempat tobat. Nanti orang kayak begitu jumpa dengan Allah, wa huwa zanin. Artinya apa? Membawa dosa seperti dosa orang yang berzina. Alhamdulillah min. Wa ayyuma rajulin, lelaki siapa saja, orang siapa saja, istadana dainan, yang ia berhutang, la yuridu ayyu'addiya ila sahibihi haqqahu, dan ia tidak ingin untuk memberikan, melaksanakan ila sahibihi, kepada pemiliknya, haqqahu, haknya. Ya,
utang, cuma kagak ada niatan pengen balikin. Maksudnya begitu. Khada'ahu, dia cuma menipu doang. Hatta akhadha malahu, sehingga ia mendapatkan hartanya, dapat tuh duit utang. Famata, kemudian orang itu mati, belum sempat melunasi, belum sempat mengganti daripada hutangnya. Walam yu'addi ilaih, dan belum memberikan, melunaskan ilaihi kepada pemiliknya, dainahu, akan hutangnya. Laqiyallah, sama, dia akan berjumpa dengan Allah, wa huwa sarikun, sebagai pencuri. Laqiyallah ta'ala, dia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat, wa huwa sarikun, sebagai divonis sebagai apa? Sarikun, pencuri. Ayyujazi bi jazaa'i sarik. Maksudnya apa? Akan dibalas oleh Allah dengan balas macam seperti balasan pencuri. A'udzubillah min rawahu Tabrani. Jadi hati-hati. Nggak apa-apa minjem, nggak jadi masalah darurat. Kalau nggak mampu bilang. Anjuran yang meminjamkan juga mesti baik di situ dalam Islam. Oh, nih bulan memang gak mampu nih, kesian ya. Boleh ada dua pilihan, diakhirkan bu, nah, boleh sampai dia ditangguhkan, atau dibebaskan. Wa huwa khairul lakum, dan ini lebih baik bagi kalian. Pilih pahalanya yang gede yang mana? Ya. Kalau misalnya yang meminjam ini nggak mampu, udah jatuh tempo misalnya, kemudian pemiliknya kan wajib mentakhir tuh, mentangguhkan, nggak mau segala dosa, dia haram. Islam begitu. Jadi at-ta'awun, dan ini mesti jujur dua-duanya, benar-benar yang punya, yang utang nggak mampu, ya begitu. Nah ini, jadi sikran di situ, keterbukaan itu penting dalam Islam. Rawahu Tabrani. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, matlul ghani zulmun. Matlul ghani zulmun. Matlu takhir, mengakhirkan. Jadi mengakhirkan membayar hutang orang yang mampu. Padahal mampu buat bayar, susah banget. Jadi bahaya. Dia mampu, ada untuk membayar hutang, bahkan sudah jatuh tempo segala macam. Ini mengakhirkan. Zulmun itu adalah kezaliman, perbuatan dosa. Tak boleh. Kalau misalnya kita mampu, udah waktunya bayar. Beda kalau belum mampu. Matlul ghani, mengakhirkan orang yang kaya dalam membayar hutang. Zulmun itu adalah kezaliman. Wa idza utbi'a, dan apabila utbi'a uhila. Ini dari kata dihawalah, dioper, dipindah gitu. Wa idza uhila, apabila dipindah, uhila, utbi'a uhila, ahadukum, seorang kalian, ala mali'in, kepada orang yang kaya, yang mampu, falyattabi, hendaknya dia mengikuti. Ini masuk dalam bab pemindahan hutang. Pemindahan hutang. Jadi misalnya ada orang yang utang nih, yang utang A, B, sama C. A punya utang sama B. A punya utang sama B. B punya utang sama C. Apa itu? A punya utang sama B. B punya utang sama C. Yang A bilangnya A punya utang sama B, B punya utang sama C. Kan itu. Betul tuh ya? Kemudian yang B bilang begini kepada si A. Ini utang saya yang sama kamu minta sama C deh. Paham nggak? Ya. Betul ya? Ya boleh. Ya.
dengan syarat jumlahnya sama, dengan syarat waridul muhil, ridho orang yang punya utang yang B ini persetujuannya. Kalau misalnya yang C ini kaya dan gampang untuk ditagih, maka sunnah bagi A untuk menerima. Ya boleh, nggak apa-apa dah. Yang B bilang, aku lagi seratnya ya. Nah ini yang C punya utang sama gue nih, udah gue pindahin aja dah. Jadi lu nagih sama C. Dan C orang yang kaya, faliyat tabi, maka hendaknya dia mengikuti. Sunnah di situ. Kata Nabi apa? Wa idza utbi'a, apabila dipindahkan ahadukum, seorang kalian utangnya dipindahkan ala mali, kepada orang yang kaya, faliyat tabi, maka hendaknya ia mengikuti. Boleh di situ. Ya. Faliyat tabi ay falyaqbal al-hawalah nadban. Sunnah bagi dia untuk menerima al-hawalah, perpindahan, sunnah hukumnya itu. Ya, sunnah. Kenapa? Lima fiha minal taysir, karena lebih gampang fil muamalah, dalam muamalah. Fal amru lin nadbi, perintah dalam perkara sunnah, enggak wajib. Tapi fa in kana al-muhal ali faqiran, tapi kalau misalnya yang tehnya ini fakir, yang bakal dipindah ini Pak, fakir juga, au aduan atau musuh, ladudan, musuh yang sangat ladud, yang sangat kuat sekali. Pada yakbar, jangan diterima. Jangan ya, ini lebih parah lagi. Bagaimana urusan atau musuhnya? Jangan. Pada yakbar, maka jangan diterima. Jangan ada berantem urusan. Nama susah lagi, jangan. Nah ini namanya al-hawalah, ya pemindahan. Boleh, tapi jangan dengan syarat ya. Disebutkan dalam babul fiqih, babul hawalah. Syartun ridhul muhil wal muhdari. Syaratnya apa? Jenis utangnya sama, jumlahnya sama. Boleh kalau ini jumlahnya sekian lebih besar, ini nggak boleh. Ya. Wa syartun ridhul muhil, syaratnya juga ada ridho, kemauan orang yang dipindahkan. Karena tadi itu, karena orang yang dipindahkan kadang-kadang orangnya beda-beda. Ya tadi A punya utang sama B, B punya utang sama C. Ini B boleh nawarin kepada A, utang Anif pindahinnya ke C dah. Jadi Anif lunas kayak itu. Boleh dengan persetujuan A. Hanya ridho nggak mau nggak? Kalau dia nggak mau nggak boleh. Kenapa? Karena tadi itu bisa aja orang itu sifatnya lain-lain. Ini B modelnya bahaya nih. Di mana tempat ketemu ditagih misalnya. Ada atau sebaliknya orang yang sulit untuk ditagih misalnya. Ini persetujuan daripada yang terima. Makanya Nabi bilang kalau misalnya bagus terima tadi. Tapi kalau misalnya jangan, yang sulit atau musuh bahkan jangan terima. Itu namanya hawalah ya. Nah, dikiaskan dalam hawalah ini masalah mayit yang meninggal dunia. Sebenarnya nggak sah, cuma ini pengecualian. Ulama mengatakan ini bab pengecualian. Ada mayit meninggal dunia masih ada hutang. Namanya begitu ya. Seyogianya sebaiknya kepada kerabatnya untuk dipindah hutangnya. Untuk dipindah hutangnya. Ini kalau fulan ada jelas hutangnya ada kepada fulan, ya ini bilang kepada fulan, hutangnya pindah kepada saya. Ini hawalah kalau dalam bab ini sebenarnya ini gak sah karena kepada orang yang telah meninggal dunia cuma dikecualikan oleh para ulama. Ya, nah, dipindah hutangnya kepada yang masih hidup. Dan ini terbaik biar mayit selesai, kalau bisa belum disolatin dalam keadaan tidak memiliki daripada hutang. Karena ada riwayat pernah Nabi SAW agak mau menyolati ada orang yang masih ada hutang. Nah, ini ulama banyak memaknai pelajaran yang dikasih oleh Nabi kepada para sahabat untuk bersifat tolong menolong, sehingga
Di antaranya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau yang bilang kepada Nabi, wahai Nabi, ini utang ini fulan saya yang tanggung semuanya. Awalah. Baru disolati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dikatakan bahwasanya kalau fulan bin fulan menghutangnya sebab kezaliman tadi, nggak ada niat untuk bayar, kan maksiat dosa di situ. Kontradiksi, orang yang disolati oleh Nabi dapat syafaat Nabi Muhammad, bakal masuk ke dalam surga. Jadi kontradiksi nggak mungkin. Nah, sehingga Rasulullah memerintahkan sahabat, siapa di antara mereka yang pengen melunasi? Atau diam Nabi. Dalam riwayat yang ngomong gitu sih ya. Ali bin Abi Thalib langsung mengatakan, wahai Rasulullah, saya jamin, ya, atau saya tanggung hutang ini orang. Akhirnya disolati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu kemungkinan ihtimal ini orang yang berhutang maksiat. Arti maksiat apa? Kagak ada niatan ingin. Beda kalau ada hutang tapi ada niatan ingin bayar. Ini bukan maksiat baginya. Kemudian keburu meninggal dunia. Itu Allah namanya, bukan maksiat. Tapi kalau ada niatan sama sekali nggak pengen bayar, itu kemaksiatan. Yang mana kalau Nabi sholatin kontradiksi jadinya. Orang yang disolati oleh Nabi wajibat lahul jannah, dapat syafaat Nabi Muhammad. Sembarangan yang disolati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak ada kontradiksi di situ. Sehingga ada sahabat Ali bin Abi Thalib yang siap menanggung hutang ini orang, baru disolati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Ada pertanyaan sebelumnya?